Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran geografi kali ini yaitu membahas tentang definisi dan konsep geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani geografika. Orang pertama menyebutkan istilah geografika ini adalah Eratosthenes. Kata geografika ini mengandung arti geo artinya bumi, grafika artinya lukisan atau tulisan. Atau bisa juga diartikan ilmu pengetahuan. Belajar geografi berarti belajar tentang lukisan bumi atau tulisan tentang bumi atau ilmu pengetahuan tentang bumi. Definisi geografi menurut Seminar dan Lokakarya Geografi tahun 1988 yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer ditinjau dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Adapun objek kajian geografi ini dibagi dua, yang pertama objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material yaitu berupa geosfer yang terdiri dari atmosfer, lapisan udara, litosfer, lapisan batuan atau kulit bumi, hidrosfer, lapisan air, biosfer, lapisan makhluk hidup, dan antroposfer atau manusia. Kemudian objek formalnya terdiri dari kelingkungan, keruangan, dan kewilayahan. Adapun 10 konsep dasar geografi yaitu yang pertama konsep lokasi. Lokasi merupakan letak suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi ini dibagi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ini berdasarkan grid koordinat, garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif ini berdasarkan keadaan di sekitarnya. Sementara konsep jarak yaitu antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya memiliki jarak. Jarak ini diukur menggunakan satuan ukur, yaitu bisa kilometer, meter, dan lain sebagainya. Contoh jarak kota A ke kota B adalah 20 km. Jadi konsep jarak ini menggunakan satuan ukur. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan, yaitu hubungan suatu tempat dengan tempat lainnya. Ada akses jalan, komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Misalnya, masyarakat Baduy terisolir dengan masyarakat lain karena hal ini sulit dijangkau atau fasilitas transportasi jadi penentu terjangkau tidaknya suatu wilayah. Kemudian yang keempat, konsep pola. Konsep pola yaitu adanya pola persebaran suatu fenomena. Seperti pemukiman memanjang, memusat, dan tersebar. Pemukiman penduduk nelayan memanjang mengikuti garis pantai atau memanjang mengikuti jalan raya. Itu adalah konsep pola. Kemudian konsep morfologi yaitu konsep bentuk permukaan bumi sebagai hasil tenaga eksogen dan endogen. Ini adalah tinggi rendahnya permukaan bumi, seperti daerah pegunungan, dataran rendah, lereng, dan lembah. Kemudian konsep aglomerasi, yaitu pengelompokan atau pemusatan suatu kawasan, seperti daerah industri, pertanian, pemukiman. Masyarakat umumnya mengelompok dengan warga yang memiliki tingkat kehidupan yang sama atau sejenis. Yang ketujuh, konsep nilai guna, berkaitan dengan manfaat dari fenomena yang ada di permukaan bumi yang bersifat relatif. Misalnya daerah pantai mempunyai nilai guna yang berlainan dengan yang ada dengan di daerah lainnya seperti objek pariwisata. Tapi ada juga pantai yang nilai gunanya misalnya untuk mencari ikan, untuk pelabuhan, dan lain sebagainya. Kawasan pegunungan nilai gunanya misalnya untuk perkebunan dan pariwisata. Itu adalah konsep nilai guna berdasarkan pada manfaat dari tempat tersebut. Konsep yang kedelapan yaitu interaksi dan interdependensi, yaitu peristiwa yang saling mempengaruhi antar berbagai fenomena geosfer, misalnya interaksi desa dan kota. Sedangkan interdependensi itu adalah ketergantungan atau saling membutuhkan. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Different artinya perbedaan, area artinya wilayah. Berarti ini berkaitan dengan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi dengan ciri khusus yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya atau dengan istilah region. Kemudian yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan, yaitu hubungan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain
di suatu tempat. Misalnya pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada daerah dataran rendah yang suhunya panas. Tingkat erosi, dataran tinggi memiliki erosi yang tinggi, dataran yang rendah tingkat erosinya rendah. Itu saja yang dapat disampaikan mengenai konsep esensial geografi. Terima kasih.